Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah amma ba'd." Ikhwan fillah azza Allah, bersyukur kita di kesempatan hari ini kembali Allah menunjukkan kemahabesarannya dengan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini Allah istiqomahkan kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Hadirnya kita dalam majelis ini bukan kuatnya keimanan kita. Hadirnya kita dalam berbagai ketaatan bukan karena kuatnya ketakwaan kita. Tetapi khonfidin azannya Allah, hadirnya kita dalam setiap momentum kebaikan adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Anfidina azannya Allah, ada dalam sebuah kisah sahabat dalam kitab Ashabur Rasul, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Dan ini akan sedikit kita kupas hari ini. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah beliau? Yang hari ini kita sangat membutuhkan potret-potret keteladanan di dalam kita menghadapi berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah goncangkan hati kita semuanya. Allah uji kita dengan ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada saudara kita yang meninggalkan kita, ya, yang kemarin seolah-olah bertemu dengan kita, tapi hari ini mereka mendahului kita. Kemudian banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya. Dan tidak sedikit juga bangunan-bangunan rumah tangga hari ini yang mulai porak-poranda. Jadi khonifidin a'azani Allah, salah satu metodologi dalam Islam dalam pembelajaran adalah dengan kita mengkaji kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ammar bin Yasir, seorang putra dari pasangan Yasir dan Sumayyah. Yang saya awali kisah ini ketika sang ayah bernama Yasir, ya, sebelum menikah dengan Al-Haris dan Malik dari Yaman, mereka pergi menuju kota Mekah dalam rangka mencari saudara mereka yang lama meninggalkan Yaman. Selang beberapa hari kemudian ternyata pencarian ini belum menemukan hasil, sehingga membuat Al-Haris ingin segera pulang. Kemudian disusul temannya Malik, tinggallah Yasir sendirian. Kemudian beliau mencari pelindung di Mekah, karena sudah menjadi tradisi ketika warga baru, orang baru di Mekah harus memiliki pelindung sebagai jaminan keamanan. Maka didapatkanlah Abu Huzaifah bin Mughirah al-Makhzumi, salah seorang tokoh Mekah yang hari itu menjadi pelindungnya. Yasir sebagai seorang pekerja yang tangguh, pekerja keras, ya, mampu membuat luluh hatinya Al-Mughirah, sehingga diberikan hadiah, dijodohkan dengan seorang wanita yang cantik, ya, yang bernama Sumayyah. Dari pernikahan ini ayyuhal ikhwah, lahirlah seorang putra bernama Ammar bin Yasir yang sering kita dengar namanya, ya. Kemudian Ammar bin Yasir tumbuh dalam kesederhanaan, ya, tumbuh dalam tarbiyah kesederhanaan dari kedua orang tuanya, pekerja keras mereka. Hingga suatu saat Ammar bin Yasir mendapatkan sebuah informasi bahwa telah hadir Nabi terakhir, dan ini merupakan setitik cahaya hidayah yang masuk ke dalam sanubari Ammar bin Yasir. Hari demi hari dia mencari informasi di mana keberadaan orang yang mereka ceritakan tersebut. Hingga suatu malam bertemulah dengan sahabatnya yang secara tidak sengaja, yang tidak pernah mereka berjanjian sebelumnya, yakni bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat yang dari Romawi, ya, bertemu di depan rumah Arqam bin Abil Arqam. Mereka saling bertanya, "Ya Suhaib, ada apa
ngapain kau kesini? Pun bertanya Suhaib demikian kepada Ammar, ya Ammar, apa yang kau lakukan di sini? Kemudian mereka mengatakan bahwa kehadiran aku di sini untuk bertemu dengan Muhammad dan aku ingin masuk Islam. Ternyata dua orang ini sama tujuannya, sehingga mereka masuk bertemu dengan baginda Nabi SAW dan menyatakan keislamannya. Mereka merasa lega, merasa energi yang baru dalam jiwa mereka. Kemudian Suhaib pulang melanjutkan perdagangannya. Kisah Suhaib ini juga tidak kalah heroiknya, bagaimana beliau menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam waktu itu, untuk berhijrah, padahal harta yang dikumpulkan dengan waktu yang begitu lama. Kemudian Ammar bin Yasir pulang menemui orang tuanya, disampaikanlah apa yang terjadi, dan dengan izin Allah ternyata sang ibunda menerima Islam dan ayahandanya pun yang bernama Yasir menerima, sehingga kompaklah keluarga ini, 3 orang ini semuanya dalam Islam. Ternyata keislaman mereka ini mengusik kaum Al-Makhzumi. Mereka tidak ridho, akhirnya mereka disiksa. Khonifidin azani Allah, kita bisa membayangkan seandainya kita menjadi orang-orang awal dalam Islam, belum tentu kita bisa seperti mereka. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Suhaib ini termasuk as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali menampakkan keislaman, salah satunya adalah Suhaib. Kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah, Al-Miqdad, kemudian Bilal dan Abu Bakar. Tidak mudah di hari itu, ujiannya mereka kuat, besar ujiannya, hingga mereka disiksa di salah satu padang pasir. Mereka dijemur, ya, kemudian dilempari dengan batu, dengan kotoran. Bahkan Ammar bin Yasir ini mau dibakar. Baginda Nabi melihat dan baginda Nabi menyampaikan, bersabarlah keluarga Ammar, surga menantimu. Hari itu belum turun ayat, turun perintah untuk menyelamatkan Ammar bin Yasir, tapi Nabi berdoa, dan sang ayahanda Yasir menemui kesyahidannya, dilanjutkan oleh ibundanya yang bernama Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Dan Sumayyah ini menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam. Kemudian cobaan datang silih berganti, dengan harapan dengan meninggalnya 2 orang tua Ammar bin Yasir meninggalkan Islam, tapi ternyata tidak, malah justru semakin meneguhkan pendiriannya. Khonifidin azanillah, dan keluarga ini menjadi potret keluarga yang mereka membuktikan keislamannya. Maka hikmah yang pertama dari kisah ini adalah bahwa keislaman kita ini butuh bukti, butuh kita pengorbanan, ya, dan butuh kesabaran. Kalau mereka Ammar bin Yasir mengorbankan dirinya, bahkan orang tuanya, agar teguh dalam Islam, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengorbankan seluruh hartanya, ya, untuk apa? Untuk Islam, karena mereka ingin kemuliaan, karena tiada kemuliaan selain kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada di dalam Islam kemuliaan itu. Pertanyaan kita hari ini adalah, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Kita bermuhasabah ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Kadang-kadang ibadah tidak dengan serius, kadang-kadang kita lupa rakaat sholat kita, sehingga ada seorang ulama pernah menuliskan, menjadi sebuah aib, menjadi sebuah keburukan bagiku ketika aku lupa dalam rakaat sholatku. Ketika lupa dalam rakaat sholat ini menjadi bagian dari kehinaan dirinya. Ini khonifidin azan ya Allah, pengorbanan mereka bayar, Allah ganti dengan surganya. Kalau kita mengharapkan surganya Allah, pertanyaan kita kemudian, apa yang sudah kita siapkan? Ammar bin Yasir menyiapkan kedua orang tuanya, menyiapkan dirinya, berkorban. Lantas kita apa? Yang kadang-kadang waktu-waktu sholat masih kita santai, yang kadang-kadang kita tertinggal subuh di masjid tidak gelisah, yang kadang-kadang kita tidak baca Quran sehari kita sanggup, sepekan gak baca Quran kita masih sanggup. Lantas pertanyaan kita adalah, apakah kita jujur dengan keimanan kita? Khonifidin azani Allah, di tengah pandemi sekarang ini, maka kesabaranlah yang harus kita kedepankan. Dalam ujian sebesar apapun, Allah berikan jalan keluar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dan sejarah mencatat bahwa kesabaran itu akan berbuah kebaikan.
bapaknya kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita berdoa dalam surat Al-Baqarah ayat 129, ya Rob, angkatlah seorang rasul dari tempat ini yang akan mensucikan jiwa manusia dan mengajarkan Alkitab. Kemudian Allah jawab dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatuna wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Doa ini membutuhkan waktu 4000 tahun baru dikabulkan. Lantas bagaimana dengan kita? Doa di pagi hari ingin disegerakan di sore hari, sedangkan ibadah kita ibadah-ibadah yang kurang serius, ibadah-ibadah yang minimalis. Tapi mimpi kita, doa kita terlalu tinggi. Qanifidina azan ya Allah, tidak diberangi dengan tadiah-tadiah yang sebenarnya, tadiah-tadiah yang memiliki timbangan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ujian besar terhadap keluarga kita, ujian rumah tangga juga demikian. Betapa banyak kasus-kasus perceraian yang salah satu faktor utamanya adalah karena faktor ekonomi. Suami di PHK, tidak siap kamu istri. Mereka kemudian meminta segala sesuatu yang suami tidak sanggup hari itu, karena sudah terbiasa dengan kondisi kenyamanan. Berada dalam sebuah kondisi tidak nyaman, maka kemudian meminta atau menuntut sesuatu yang berlebihan dari kaum suami. Barangkali wahai kaum wanita, wahai istri-istri, barangkali peliknya rezeki, sempitnya rezeki kaum suami bisa jadi karena kaum ibu, kaum istri sudah lama tidak menggelar sajadahnya dalam waktu-waktu duha. Betapa indahnya ketika suami berangkat bekerja, kemudian sang istri menggelar sajadahnya. Mereka duha 4 rakaat, mendoakan kelancaran rezeki dan keberkahan untuk keluarganya. Barangkali malam-malam kita lewatkan tanpa tahajud. Barangkali waktu-waktu selesai sholat subuh kita tidak mengamalkan doa Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalah. Bisa jadi kita tinggalkan itu semua, sehingga Allah uji dengan ujian yang begitu besar. Qanifidina azan ya Allah, sudah saatnya kita kuatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki amal-amal kita, kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Kita lebih serius lagi dan lebih banyak kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi berbagai malapetaka, berbagai cobaan yang berat, berbagai ujian keluarga di rumah kita karena faktor-faktor maksiat kita. Apalagi kita sebagai seorang ayah, bisa jadi dosa-dosa kita sehingga Allah turunkan ujian yang rumit di rumah tangga kita. Istri yang sulit diatur, anak yang sulit diatur, rezeki yang sempit. Jangan salahkan mereka, karena bisa jadi karena faktor dosa-dosa kita. Perbaiki diri kita masing-masing agar Allah memperbaiki urusan kita semuanya. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.